Nah, apa yang harus kita lakuin dok biar gigi kita itu tetap sehat? Iya, jadi Iya. pembersihan gigi itu atau menyikat gigi sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, pagi Mhm. setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Sebenarnya nih dok, kita juga pengen tahu, mumpung ada dokter di Iya, sini. silakan. Yang paling benar itu kita sikat gigi dulu baru sarapan atau kita sarapan dulu baru sikat gigi? Memang banyak yang bilang aku tak berrupawan, bentuk tubuhku seksi dan dengan berisi, dengan tatapan tajam penuh percaya diri, bikin wanita tergila-gila. Mabuk kepai aku pandai bernyanyi, apalagi menari, bikin sasana samba lulus dengan sempurna, ditambah gaya trendy, khas pria masa kini. Akulah lelaki idola sejati, tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah-marah kalau tahu aku ini adalah boyband, boyband, boyband. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di talk show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Bersama saya Altiara Putri, kita akan membahas tentang kesehatan gigi. Tapi sebelum mengundang narasumber kita pada hari ini, ada dari mana aja nih Sobat Siva? Dari Akperkesdam dan juga dari UKMC, betul ya? Tepuk tangannya mana dong? Jadi seperti biasa Sobat Siva, program televisi persembahan dari RSUD Siti Fatimah Az-Zahra yaitu Talkshow Sehati akan membahas tentang info kesehatan seputar kesehatan gigi dan juga nantinya akan ada tips kesehatan dan memecahkan mitos yang ada di masyarakat. Bagaimana? Sudah nggak sabar? Ingin langsung kira-kira bertanya secara langsung bersama dengan dokter gigi kita ini, langsung saja mengundang dokter gigi Dwita Maulidia. Dokter, terima kasih ya sudah hadir di Talkshow Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Kita berbicara tentang kesehatan gigi. Menurut dokter, gigi yang sehat itu seperti apa sih dok? Jadi sekarang ini banyak yang menganggap bahwa gigi putih itu adalah gigi yang sehat ya Mbak ya. Tapi sebenarnya kesehatan gigi itu bukan cuma dinilai dari keputihannya aja. Jadi ada keadaan rongga mulutnya, gigi-gigi serta jaringan struktur pendukungnya harus dalam keadaan yang bebas dari penyakit. Nah, sehingga bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Nah, jadi rongga mulut itu sendiri memiliki fungsi yang sangat penting seperti pada proses pencernaan itu memiliki fungsi pengunyahan, kemudian fungsi berbicara, fungsi estetika, jadi menjaga struktur wajah kita juga. Nah, jadi sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Itu ya dok ya, dokter tadi Iya. bilang juga kalau misalnya gigi yang sehat itu bukan berarti gigi yang putih itu sehat gitu. Tapi Betul. gigi yang ada nih dok, gigi yang warnanya itu nggak putih ya. Ada kayak kuning apa dok? Kuning, ada kuning-kuning gitu ya dok ya. Tapi bukan kuning ini ya, ada kotoran tuh bukan gitu. Ada kuning apa gitu lupa ngomongnya ya dok ya. Itu juga bukan berarti nggak sehat ya dok ya? Iya, jadi kalau pewarnaan pada gigi itu sendiri kita cari tahu dulu apakah pewarnaan itu dari sisa-sisa makanan ataupun dari rokok atau memang sudah dibawa semenjak lahir, itu juga bisa seperti itu. Jadi harus dinilai dulu, kemudian kita nilai semua yang ada dalam rongga mulut, kalau memang semuanya bebas dari penyakit itu dikatakan sehat. Seperti Nah, itu. apa yang harus kita lakuin dok biar gigi kita itu tetap sehat? Untuk menjaga kesehatan gigi yang pasti kita harus menjaga kebersihannya juga ya. Nah, menjaga kebersihannya itu dengan cara menyikat gigi. Dengan cara menyikat gigi tentunya dengan
cara dan juga frekuensi yang tepat dengan 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Nah, bisa dibantu juga dengan pembersihan lidah, kemudian juga dengan menggunakan benang gigi atau dental floss. Kemudian penggunaan pasta gigi yang berfluoride juga membantu untuk menghindari memperlambat terbentuknya lubang gigi seperti itu. Nah, kira-kira kalau dirasa memang sudah ada kerusakan pada gigi atau terdapat kelainan pada rongga mulut, sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter gigi karena untuk mendapatkan tata laksana lebih lanjut. Jadi tingkat keparahan dari kerusakan itu sendiri bisa diminimalisir sedini mungkin seperti Nah, itu. kalau untuk kerusakan gigi dok, itu apa aja dok? Masalah yang ada di dalam rongga mulut kita ini, gigi berlubang tadi ya dok ya. Terus Iya. apa lagi nih dok? Untuk kerusakan gigi ya dari gigi berlubang, bisa dari pewarnaan tadi, pewarnaan misalnya merokok secara terus-menerus, itu kan akan meninggalkan sisa-sisa dari asap rokok itu disebut dengan stain. Nah, stain apabila terus-menerus ada dalam rongga mulut, lama-kelamaan akan terjadi impaksi dari makanan atau lengketnya sisa-sisa makanan dari yang kita makan itu ya. Kemudian jika kita tidak melakukan pembersihannya, bisa terjadi kerusakan gigi seperti gigi berlubang seperti itu. Nah, kalau misalnya yang merokok nih dok ya, kita lihat bukan cuma giginya aja tuh yang berubah warna, tapi juga suka ada item-item, itu gara-gara apa ya dok? Ya, kalau dari merokok itu seperti saya bilang tadi disebut dengan stain. Jadi Oh, stain itu ya, Dok, ya? stain itu merupakan pewarnaan kehitaman pada gigi, tapi tidak hanya sampai sebatas gigi saja. Jadi asap rokok itu juga merusak jaringan gusi. Biasanya di gusi kita terlihat pewarnaan kehitaman. Nah, apabila jaringan gusi sudah rusak itu bisa juga diperbaiki. Makanya harus segera berkonsultasi ke dokter gigi karena kan selain merusak gigi juga merusak nilai estetikanya seperti itu. Iya, nggak cantik ya dok ya kalau Iya. senyumnya ya dok ya. Terus juga itu kan bisa membuat kita itu lebih apa ya, lebih nggak pede gitu ya Iya, dok ya. betul. Kalau misalnya giginya itu warnanya juga dari putih tuh jadi redup gitu, jadi nggak putih lagi, Iya. ada stain tadi. Betul. Dan juga pastinya ini kalau ngomongin soal kesehatan gigi bukan yang ini ya dok ya, bukan yang awam juga ya, kita harus setiap hari ya bersihinnya ya gitu ya. Betul. Apalagi sekarang ini kita taunya tuh kalau ke dokter gigi tuh mahal banget. Hmm. Bener gak sih dok? Itu sebenarnya tergantung dari tingkat keparahan Gigi gigi ya? tadi, makanya saya sebaiknya lakukan pemeriksaan gigi 6 bulan sekali supaya kita tahu nih kerusakan gigi itu sedini mungkin bisa ditata laksanakan lebih lanjut sama dokternya. Jadi kadang kita merasa oh belum sakit gigi berarti belum perlu ke untuk ke dokter dokter lah. gigi. Padahal di gigi itu sudah ada terjadi kerusakan. Nah, untuk itu sebelum terjadi kerusakan lebih parah, sebaiknya segera ke dokter gigi untuk dilakukan tindakan. Karena kalau semakin parah kerusakan gigi, otomatis tindakan diperlukan juga semakin kompleks dan biaya yang dikeluarkan juga semakin mahal. Iya, itu tergantung kerusakan gigi ya dok ya. Sebenarnya sih untuk merawat gigi, dokter bilang tadi mudah banget. Cukup dengan melakukan pembersihan. terus 2 kali sehari. Betul. Terus juga nggak enak ya dok ya kalau kita nggak bersihin gigi kalau misalnya kita mau tidur ataupun setelah bangun tidur ya dok. Iya, jadi Iya. pembersihan gigi itu atau menyikat gigi sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Nah Seperti itu, karena kita tuh yang taunya dok 3 kali sehari mandi Kalau kali ya. Sebaiknya 2 kali sehari juga sudah cukup ya. Kalau mau 3 kali juga boleh. Dok, kenapa ya dok gigi di bagian belakang, itu gigi apa sih dok namanya kalau di bagian belakang banget tuh? Jadi dari nomenklatur gigi itu, gigi paling belakang yang biasanya tumbuh di usia 17 tahun ke atas, Iya, iya. itu biasa masyarakat nyebutnya gigi bungsu ya. Gigi Itu bungsu. merupakan gigi molar ketiga atau gigi geraham ketiga. Seperti itu biasanya tumbuh sekitar umur 17 tahun ke atas, 17 sampai 22 tahun dia mulai tumbuh. Memang tumbuhnya paling akhir. Oh gitu, kenapa itu paling sering bolong dok atau mengalami kerusakan? Nah, untuk gigi belakang karena dia posisinya paling belakang dan tumbuhnya paling akhir, otomatis mendapatkan tempat yang paling sedikit ya. Nah, kalau dia tumbuhnya di ruangan tersebut kurang, otomatis tumbuhnya tidak pada posisi yang benar, jadi miring seperti itu. Nah, ketika miring
pembersihan gigi juga agak susah karena posisinya di paling belakang sekali kan, jadi terkadang terlewat saja seperti itu. Jadi terjadi kerusakan-kerusakan di ujung sekali seperti itu, Nah, bolong. jadi kalau misalnya cari untuk apa, sikat gigi ya Dok ya, itu yang lembut dan juga Mhm. yang harus ke belakang banget. Iya, jadi kalau sikat gigi itu sebaiknya yang pertama bulu sikatnya yang halus, kemudian, dari ukurannya juga harus dinilai dengan rongga mulut kita, jadi bisa menjangkau sampai dengan area belakang, jadi pembersihannya juga lebih optimal. Ini juga pertanyaan yang banyak banget nih Dok, ditanyain oleh Sobat Siva. Kalau misalnya sikat gigi, terus Mhm. mual gitu Dok, itu biasa atau ada sesuatu yang harus kita periksain ke dokter Dok? Jadi, kalau untuk tingkat refleks muntah itu Mhm. biasanya, individu masing-masing itu beda-beda, ada yang sensitif terhadap, rasa-rasa dari sikat gigi itu sendiri. Mungkin kalau sensitif terhadap rasa mint bisa kita ganti dengan rasa yang berbeda. Sekarang kan lebih banyak ya rasa-rasa yang pada sikat gigi, nah mungkin bisa disiasati seperti itu. Itu ya Dok ya, berarti itu Iya, normal aja ya normal aja. Dok? Karena takut nih Dok gitu kan, kalau misalnya sikat gigi tuh maunya mual Oh, gitu, iya. takutnya ada sesuatu. Mungkin Enggak. belum makan? Oh, bisa Bisa jadi. jadi. Makan dulu, sarapan dulu baru sikat Oh itu gigi. boleh ya Dok ya? Boleh. Sebenarnya nih Dok, kita juga pengen tahu, mumpung ada Mhm. dokter di Iya, sini. silakan. Yang paling benar itu kita, sikat gigi dulu baru sarapan atau kita sarapan dulu baru sikat gigi? Kalau menurut rekomendasinya, sarapan dulu baru sikat gigi. Jadi, setelah sarapan kondisi dalam mulut itu sudah bersih seperti itu, jadi kita bisa melaksanakan aktivitas selanjutnya, Itu, begitu, jadi heeh. kalau misalnya deket sama orang kan wangi gitu Iya, Dok ya, nggak wangi rendang, nggak wangi, sarapan mmm, rendang ya. iya nasi Nasi goreng kalau goreng. pagi-pagi kan, itu dia. Tapi Dok, ini juga banyak banget nih pertanyaan, bener nggak sih Dok kalau misalnya kita makan manis itu bisa membuat gigi kita itu rusak? Nah, itu sangat erat hubungannya ya. Jadi, pada makanan manis itu mengandung namanya karbohidrat. Nah, di dalam rongga mulut kita itu ada mikroorganisme ataupun bakteri di permukaan gigi, kemudian apabila sisa-sisa dari makanan manis itu menempel di permukaan gigi, si bakteri tadi mengubah karbohidrat itu menjadi asam. Nah, ketika pH mulut menjadi asam, si bakteri akan lebih senang, jadi dia akan lebih, tumbuh di tempat yang asam. Kemudian, eee, jaringan keras gigi dia akan mengalami pelepasan mineral. Jadi gigi itu kan terdiri dari struktur jaringan keras. Nah, struktur jaringan keras, gigi itu terdiri dari beberapa mineral. Nah, ketika pH menjadi asam, terlepaslah mineral itu. Jadi kerusakan gigi, dimulai, ditambah lagi dengan, maksudnya bakteri ya, bakteri yang semakin tumbuh seperti itu. Itu ya Dok ya, berarti Mhm. memang fakta ya Dok, Iya kalau betul, misalnya sangat erat makan hubungannya. makanan yang manis itu tuh bisa bikin gigi kita itu jadi bolong. Iya, tapi sebenarnya itu bisa disiasati dengan menyikat gigi. Jadi menyikat gigi yang bersih tadi saya bilang. Mmm. Kalau, hanya makan makanan manis kemudian tidur ya otomatis terjadi kerusakan gigi. Nah, karena dokter udah bawa boneka sapi itu Oh ya iya, Dok, yang kita ada giginya tuh model ya. bagus banget. Ini boneka apa sih Dok? Ini boneka model aja, biasanya, Oh, dilakukan untuk, memberikan edukasi kepada pasien, seperti itu. cara menyikat Cara gigi yang menyikat baik dan gigi, iya. benar. Nah, kita akan kembali lagi bagaimana caranya menyikat gigi yang benar dan juga baik ya Dok ya. Iya, Karena biasanya itu gini, gitu asal pokoknya aja. mau udah aja gitu kan, Iya, mau pakai baju aja gitu. Padahal salah seperti iya, itu. betul. Kita akan kembali lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di talk show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di talk show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Dokter, kita pengen tahu nih Dok, cara menyikat gigi yang benar itu seperti apa? Bisa dilihatin gak sih Dok? Oke, mumpung Nah kita ini buat model perhatiin ya. ya, karena sebagai orang yang dewasa, bukan cuma anak-anak, kita juga lupa gitu Dok. Gimana sih caranya untuk menyikat gigi yang baik dan benar? Terus juga itu juga bisa bikin gigi kita itu sehat ya Dok ya, nggak Mhm. rusak. Gimana Dok? Jadi untuk metode menyikat gigi itu sebenarnya ada banyak. Ada banyak sekali tergantung dari indikasi medisnya. Ada metode vertikal, horizontal, charter, spoon, bus, Stillman dan modifikasi lainnya. Cuman di sini, untuk umum yang
kita bisa gunakan, sebenarnya bisa digunakan untuk semua ya maksudnya ya. Nah itu menggunakan teknik modifikasi. Oh, Nah, gimana tuh iya, Dok jadi modifikasinya? jadi modifikasi itu untuk daerah gigi yang depan kita menggunakan gerakan yang kita kombinasikan, itu gerakan horizontal, vertikal, dan juga sirkular ataupun membulat kita gunakan semua. Jadi untuk daerah gigi depan dengan menggunakan sikat gigi dengan sudut 45 derajat menghadap gusi, nah kita lakukan penyikatan dari daerah Atas ya gusi, Dok? iya betul, dari batas daerah gusi sampai ke gigi seperti Oh ini. gitu. Jadi salah kalau gini-gini ya Dok ya? Iya, nah itu ini untuk teknik vertikal. Kemudian untuk teknik horizontal yang kata Mbak seperti ini tadi, Iya. horizontal itu bisa digunakan tapi untuk bagian di gigi geligi. Nah, untuk di bagian gigitan gitu. Nah, seperti gigitan ini bisa menggunakan teknik horizontal maju mundur. Jangan horizontal, jangan dilakukan di gigi. Depan ya Dok Iya, ya? daerah yang terdekat dengan bibir dan pipi. Itu harus menggunakan vertikal seperti saya contohkan seperti ini. Kalau di daerah Nah, belakang ini juga untuk gitu ya Dok ya? betul, untuk daerah gigi belakang itu kita bisa menggunakan seperti mencongkel, dia tetap menggunakan gerakan vertikal seperti ini. Oh, itu penting ya Dok kalau misalnya bersihin gigi di apa Penting sekali. dalam-dalamnya juga? Iya, karena kebanyakan juga suka terlewat ya daerah Mhm. belakang, jadi sering terjadi penumpukan sisa-sisa makanan, jadi karang gigi banyak di belakang, area belakang gigi bawah seperti itu. Tuh, Jadi, ada lagi Dok? untuk anak-anak ya. Iya, untuk Eh, anak-anak oh beda ya Dok ya untuk dewasa dan anak-anak? Iya, jadi ini kan sebenarnya menggunakan kombinasi 3 gerakan, itu Iya. mungkin agak sulit dicerna sama anak-anak. Jadi untuk anak-anak kita terbaik menggunakan metode Fons atau metode sirkular atau membulat. Jadi anak-anak boleh dikatupkan giginya, Ini ya, Dok? seperti ini, iya. Kemudian lakukan gerakan memutar dengan lingkaran yang besar. Nah, lingkaran besar seperti ini. Oh. Kemudian untuk daerah belakang lakukan gerakan memutar lagi dengan lingkaran kecil. Jadi giginya dibuka, lingkaran kecil. Jadi sambil nyanyi bisa lingkaran besar. Tapi kan giginya ditutup. Iya, Kalau iya, anak-anak iya. giginya harus dikatupkan. Jadi Iya. semuanya Oh, kena. giginya harus dikatupkan ya Dok ya? Iya, itu untuk anak-anak. Jadi instruksinya tidak terlalu banyak. Jadi dia hanya mengatupkan, kemudian membuat gerakan lingkaran besar, kemudian di bagian dalam lingkaran kecil seperti itu. Nah, apabila anak-anak itu sudah bisa diberikan instruksi, bisa kita gunakan dengan metode kombinasi tadi. Oh itu. Gitu. Terima kasih dokter. Iya. Itu dia tadi ya. Jadi jangan salah lagi nih. Kadang sering gini dok di bagian Iya. depan gitu. Pokoknya mau cepet aja. Yang Mm-mm. penting tuh ya udah wangi, pasta gigi udah keluar. Padahal belum optimal ya pembersihannya. Padahal belum optimal gitu kan. Iya. Terus ngomong lagi sama dokter giginya kalau misalnya giginya ada yang bolong dok. Padahal saya udah ini loh dok sikat gigi loh setiap hari. Itu tadi kali ya dok Iya, ya. karena cara menyikat gigi yang salah seperti itu. Dan bukan cuman gigi yang bolong aja, jadi daerah gigi depan antara leher gigi dan gusi itu bisa terjadi kerusakan karena adanya abrasi. Abrasi itu terkikisnya daerah gigi, daerah leher gigi ini akibat adanya sikat gigi yang terlalu kuat dan cara yang salah tadi yang seperti ini. Jadi cara seperti itu jangan dilakukan lagi karena lama-kelamaan gigi akan menjadi rusak seperti itu. Itu ya dok, pantas Iya. gigi dokter bagus banget. Baik, kita akan lanjut lagi nih dok. Sebenarnya dok, kalau karang gigi itu dari penumpukan makanan, betul atau enggak dok? Betul, jadi karang gigi itu merupakan akumulasi dari sisa-sisa makanan. Jadi sisa-sisa makanan yang terakumulasi di dalam gigi, kemudian tidak dilakukan pembersihan, lama-kelamaan akan menumpuk, kemudian membentuklah karang gigi, seperti itu. Kalau karang gigi bahaya nggak sih dok sebenarnya untuk kesehatan mulut kita? Tentu ada efek dan dampak buruknya ya. Jadi karang gigi itu terlihat seperti sepele, tapi ternyata resiko ke belakangnya itu bakal panjang. Jadi apabila terdapat karang gigi yang terus menumpuk dan tidak lakukan pembersihan, lama-kelamaan akan merusak jaringan gusi juga. Jadi jaringan gusi rusak dan perlekatan antara gusi dan gigi tadi sudah tidak lekat lagi. Lama-lama gigi yang tadinya harusnya kuat, lama-lama dia bisa goyang sendiri dan terlepas sendiri. Jadi sangat disayangkan kalau gigi lepas cuman karena karang gigi dan malas nyikat gigi, itu sangat disayangkan. Betul ya dok ya. Kalau misalnya kita juga nih sebagai informasi mau tambah gigi gitu ya dok ya, kayak nanem gigi kalau giginya copot tuh mahal banget ya dok. Jadi harus dirawat giginya. Betul nggak sih dok? Emang semahal itu? Jadi untuk menggantikan gigi itu
tergantung dari kasusnya. Jadi untuk kasus dan juga pilihan gigi tiruan yang kita pilih itu. Jadi untuk gigi tiruan, ada gigi tiruan yang lepas-lepasan, ada yang permanen, ada yang langsung ditanam di gusi dan juga tulang. Nah itu, Gitu. jadi kalau misalnya ada apa-apa nih dok ya sama gigi kita harus ke dokter, Ke dokter, jangan ke betul. yang lain. Iya. Takutnya kan nggak tahu ya dok ya kasusnya seperti apa. Kalau dokter gigi kan memang udah tahu tuh kasusnya Iya, gitu. seperti itu. Dokter, ini kalau ngomongin soal pertumbuhan gigi anak, yang normal itu seperti apa sih dok? Karena saya juga ada anak kecil, sering GTM dok kalau misalnya tumbuh gigi. Nah yang normal itu seperti apa? Jadi pertumbuhan gigi itu secara umum ada 2 fase atau 2 tahapan. Yang pertama tahapan pada gigi desidui atau biasa disebut gigi susu ya, gigi sulung. Kemudian setelah gigi sulung selesai itu masuk ke tahapan kedua, itu tahapan gigi permanen. Nah sebenarnya si gigi susu ini sudah mulai berkembang semenjak di dalam janin. Nah jadi semenjak masih dalam berbentuk janin itu pertumbuhan gigi sudah mulai membentuk. Untuk itu ibu hamil perlu memperhatikan asupan kalsium. Jadi untuk pertumbuhan si benih gigi anaknya. Nah untuk pertumbuhan awal sekali itu dimulai di usia 5 sampai dengan 7 bulan. Itu dimulai dari gigi seri pertama atau gigi depan bawah. 2 gitu ya 2 gigi dok depan ya. bawah. Kemudian nanti akan disusul dengan gigi seri atas. Kemudian diikuti dengan gigi seri kedua sebelahnya. Kemudian gigi geraham pertama, gigi taring, dan terakhir itu adalah gigi molar ketiga atau gigi molar kedua atau gigi geraham kedua. Nah itu biasanya selesai di usia 30 bulan. Nah tapi jangan khawatir kalau ternyata ini banyak nih yang datang ke saya, gigi anak saya nih 4 bulan sudah ada dok, katanya umur 6 bulan baru tumbuh. Nah itu tidak masalah selagi tidak ada keluhan, tidak apa-apa. Atau umur 9 bulan, 10 bulan belum tumbuh nih dok, ini kenapa? Nggak apa-apa, kita tunggukan saja. Apabila sampai dengan usia 18 bulan atau 1,5 tahun memang tidak ada tanda-tanda pertumbuhan gigi, sebaiknya memang harus berkonsultasi ke dokter gigi. Jadi dokter gigi bisa menilai apakah keadaan dari benih gigi si anak tadi Itu ya, bisa Dok, ya? dilakukan foto ronsen dan sebagainya. Jadi kalau misalnya giginya belum tumbuh di 18 bulan itu harus diperiksakan ya dok ya? Iya. Nah kalau misalnya pergantian dari gigi susu ke gigi permanen itu biasanya berapa tahun ya dok? Tahun keberapa maksudnya dari anak? Biasanya diawali di umur 6-7 tahun ya. 6-7 tahun. 6-7 tahun tetap di gigi bawah juga yang kayak pertama gigi susu tumbuh tadi. Nah gigi bawah seri bawah itu mulai goyang sendiri, nanti digantikan dengan gigi susu. Digantikan gigi permanen maksudnya ya. Nah untuk gigi susu itu kan jumlahnya tadi 20 gigi. Iya. Nah untuk gigi permanen ini ada 32 gigi, diakhiri pada gigi molar ketiga ataupun gigi geraham atau gigi bungsu biasa disebut. Itu berakhir di usia 17 tahun ke atas, 17 sampai 25 tahun. Nah kalau misalnya untuk pergantian dari gigi susu ke gigi permanen ya dok ya, itu memang harus kita cabut ke dokter gigi atau dia emang lepas sendiri? Pada dasarnya itu sudah gigi lama-kelamaan akar gigi itu akan teresorpsi atau dia akan mengurang sedikit demi sedikit, lama-lama akan jadi tanggal, didorong dengan gigi permanen yang akan tumbuh. Nah apabila posisi gigi permanen tumbuh misalnya di belakang dari gigi susu itu sendiri, jadi gigi susunya masih tetap di sana, itu memang harus dicabut biar posisi si gigi permanen tadi tepat pada posisinya. Jadi kalau tidak dicabut nanti jadinya berantakan. Bisa keluar ya dok ya? Iya. Biar dia juga nggak ada di dalam kan, karena sering ya dok ya gigi itu tersendat di dalam gara-gara gigi susunya itu nggak apa dok? Nggak dicabut gitu ya? Iya, tapi dia ada batas-batasnya, batas-batas usianya. Jadi jangan mentang-mentang ini cabut aja dok biar cepat tumbuh. Nah nggak bakal tumbuh juga, malah nanti pertumbuhan gigi permanennya malah berantakan karena tidak ada panduannya. Nah itu berarti dokter harus ya dok ya, maksudnya orang tua harus ke dokter ya dok ya. Betul. Untuk memeriksakan gigi anaknya. Betul. Itu dia. Siapa yang di sini masih ada gigi susu? Serius? Berarti belum 17 tahun ya dok? Kalau belum tumbuh gigi permanen seperti itu. Tapi dok kalau udah gigi permanen gak akan tumbuh lagi kan dok katanya? Iya. Itu benar atau enggak dok?
Betul sekali. Jadi tahapan gigi tadi saya bilang ada 2. Dua itu ya, Dok, ya? Tahapan gigi susu, jika gigi sudah selesai, mulailah tumbuh gigi permanen. Setelah itu tidak akan tumbuh lagi, makanya harus benar-benar dijaga. Nah itu, jadi gigi permanen itu yang harus dijaga Iya, sekali ya, Dok, tapi ya? dari gigi susu juga tetap harus dijaga. Iya, seperti itu. jangan makan permen terus adik-adik. Mau ketemu dokter, dicabut giginya gitu kan. Nah itu dia, jadi kalau ngomongin soal gigi anak-anak Dok, waktu berarti udah remaja juga ya Dok ya, kalau misalnya mau pergantian dari gigi susu ke gigi permanen? Permanen itu diawali 6-7 tahun. 6-7 tahun ya, di Dok, gigi ya? bawah yang remaja itu ketika gigi akhir, gigi terakhir sekali tumbuh biasanya di 17 tahun, gigi molar ketiga. Tapi untuk diawali itu di umur 6-7 tahun seperti itu. Kira-kira sakitnya masih sama nggak sih Dok sama sakit tumbuhnya gigi susu? Tapi nanti dokter jawab. Kita akan kembali lagi Sobat Siva, jadi jangan kemana-mana. Tetap di talk show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di talk show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Kalau gigi susu kan pertumbuhannya emang sakit ya Dok ya. Iya. Kelihatan dari bayi kita itu kalau misalnya tumbuh gigi bisa GTM parah dan juga bisa demam. Kalau untuk pertumbuhan pergantian dari gigi susu ke gigi permanen itu sakitnya sama nggak sih Dok? Karena udah lupa. Sudah lama ya. Sebenarnya tingkat kesakitan itu untuk seseorang itu berbeda-beda. Yang sakit itu ketika awal tumbuh karena dia menembus gusi, jadi gigi pelan-pelan menembus gusi. Nah untuk gigi permanen karena awalnya gigi sudah ada ruangan di sana karena ada gigi susu di atasnya, jadi tidak terlalu lebih sakit dibandingkan dengan gigi susu. Nah tapi tidak cuma sampai di situ karena gigi susu kita ada 20, gigi permanen kita ada 32, jadi ada juga gigi permanen yang menembus gusi tanpa didahului dengan goyangnya gigi susu, maksudnya di atasnya tanpa ada gigi susu dia menembus gusi. Nah itu memang sakit, biasanya rewel di anak usia 6-7 tahun, di gigi molar pertama itu biasanya sakit itu. Biasanya sakit ya Dok iya, ya, karena apalagi langsung menembus gusi dan gigi gerahamnya kan besar. iya, gigi bungsu aja yang terakhir susah Oh banget. iya, itu aja sakit ya. Iya sakit, bisa bengkak ya Dok ya. Iya Bisa ada betul. peradangan bisa, juga. Bisa terjadi pembengkatan. Nah itu dia, Dok ini juga ada pertanyaan nih dari Sobat Siva yang punya anak di bawah 2 tahun. Tadi dokter bilang kan untuk sikat giginya kan tadi yang gerakan memutar tadi ya Dok ya. Tapi penting nggak sih Dok untuk umur 2 tahun ke bawah itu sikat gigi gitu karena kan mereka masih kecil. Jadi untuk pembersihan gigi otomatis kita membersihkan gigi. Sekarang kita berbicara untuk membersihkan rongga mulut. Nah, jadi bukan hanya gigi saja, rongga mulut juga dibersihkan. Jadi dari anak usia dari 0 bulan sudah bisa kita lakukan pembersihan rongga mulut. Bisa dengan menggunakan ibu jari si ibu tadi dengan dililitkan dengan kain kasa steril dengan air hangat dilakukan pembersihan di semua daerah gusi. Nah, kemudian dilakukan terus-menerus agar si anak tadi terbiasa untuk melakukan aktivitas sikat gigi seperti itu. Nah kemudian ketika gigi sudah mulai tumbuh di usia 5-6 bulan sudah mulai tumbuh, nah sudah bisa kita gunakan sikat gigi dengan bulu yang halus, otomatis dengan ukuran juga yang sangat kecil. Nah itu sudah bisa menggunakan fluoride, dengan pasta gigi menggunakan fluoride. Nah itu berarti penting juga ya penting Dok ya, bukan sekali. cuma gigi tapi Iya, juga memang untuk rongga mulut. Apalagi nih anak-anak di bawah 2 tahun itu minumnya masih susu ya Dok iya, ya. masih minum susu dan anak-anak itu cenderung suka makan makanan yang manis. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan. Iya, karena susu itu lebih cepat nempel di rongga Betul. mulut. Apalagi kalau malam-malam ya suka Iya. tidur sambil ngedot. Nah, itu sering terjadi kerusakan gigi biasanya seperti itu. Jadi biasakan kalau sebelum tidur memang nyusu menggunakan botol, lakukan sikat gigi atau kalau apabila anaknya sudah tertidur ya ibu tadi lakukan sikat gigi ketika tidur bisa menggunakan kasa, disiasatilah. Nah itu dia. Jadi Sobat Siva itu dia ya kalau anak di bawah 2 tahun harus juga dibersihkan rongga mulutnya. Betul. Nah ini Sobat Siva yang hadir secara langsung di studio silakan yang mau tanya bersama dengan dokter gigi kita, Dokter Dwita.
Tunjuk tangan. Iya, yang depan dulu. Namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafali Audrey. Saya mau nanya ke dokter. Dokter, kami ini biasanya kalau lagi minum, terus minumannya udah habis, tapi esnya tuh masih ada. Nah itu kami punya kebiasaan biasanya gigitin esnya. Itu kira-kira bagus nggak ya dok? Atau punya dampak yang jelek untuk gigi kita? Iya. Langsung dijawab nih. Apa ya ngomongnya tuh gerutukin ya. Kalau bahasa Palembangnya dok, Gerutukin. makanin apa? Es batu. Es batu. Karena kan kita mikirnya kalau masyarakat biasa tuh, aduh es batu kan terbuat dari apa? Air juga kan, nggak mungkin lah ngerusakin gigi. Ini sebenarnya gimana sih dok untuk kesehatan gigi kita? Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi untuk kebiasaan menggigit es batu itu sangat berdampak buruk untuk kesehatan gigi. Jadi karena tingkat dingin yang sangat dingin, kemudian terkena dari permukaan gigi bisa menjadi rapuh ataupun pecah seperti itu. Jadi harus dihilangkan kebiasaan seperti itu. Bukan hanya karena dinginnya juga karena es batu itu kan keras ya. Jadi ketika menggigit juga ada tekanan seperti itu bisa menyebabkan gigi menjadi patah seperti itu. Jadi sebaiknya jangan melakukan kebiasaan itu. Iya. Ini udah minum esnya, udah minum airnya, es batunya kurang ya, tambah Gigitin lagi. lagi. Dok, berarti bener ya kalau misalnya kita makan kayak bakso tuh kan anget kan, terus langsung minum es, itu bisa merusak gigi lebih cepat. Iya betul karena di gigi itu terkena makan makanan yang hangat tiba-tiba diikuti dengan makanan yang dingin, otomatis terjadi perubahan suhu yang begitu cepat. Jadi kalau bisa setelah makan makanan yang hangat jangan langsung cepat-cepat minum air dingin seperti itu atau minum air yang biasa-biasa aja. Untuk makanan juga jangan makan makanan yang terlalu panas seperti itu. Itu ya dok ya, atau yang minumnya yang biasa aja, nggak usah yang dingin gitu ya dok Iya, ya. sebenarnya boleh aja, cuman jangan diikuti dengan makan panas langsung minum dingin. Nah, itu bisa merusak permukaan gigi. Itu bolongnya itu yang nggak tahan ya dok, kalau udah sakit kan luar biasa banget Iya, sakitnya. betul. Ada lagi nggak yang mau bertanya, silakan di atas dari Akperkesdam, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Feby Desika dari Akperkesdam 2 Sriwijaya. Mau bertanya, izin dok, kan kalau waktu yang tepat untuk sikat gigi itu berapa lama untuk dewasa maupun anak-anak? Yang kedua, menanya juga, kan biasanya anak kecil kalau giginya udah dicabut, kalau tumbuh tuh suka miring gitu, itu faktor keturunan atau faktor makanan yang dikonsumsi oleh anak tersebut? Terima kasih. Itu dia dok. Pertanyaan pertama Tadi pertanyaannya yang pertama adalah berapa lama waktu waktu kalau sikat gigi misalnya, ya. iya. Oke. jangka waktunya gitu ya? Iya. Nah, untuk rekomendasi menyikat gigi itu sebaiknya dilakukan 2 menit. Nah, terkadang kita nih mau buru-buru, yang penting 30 detik udah selesai, yang penting wangi, kuat, dianggap bersih. Padahal menyikat gigi tadi menggunakan teknik kombinasi tadi kan nggak mungkin 30 detik, 20 detik, 10 detik selesai. Jadi harus dengan rekomendasinya itu 2 menit, sebaiknya 2 menit dilakukan perlahan-lahan dan tidak boleh terlalu kuat-kuat. Jadi dianggap kuat-kuat itu bersih, padahal nggak ada manfaatnya. Yang penting caranya benar, jadi lebih optimal pembersihannya seperti itu. Pertanyaan yang kedua tadi ya, ini tentang gigi yang pertumbuhannya ya, padahal udah dicabut nih. Misalnya anak-anak nih dok, giginya udah dicabut gitu. Terus ada gigi permanen berarti ya, terus miring. Itu gara-gara faktor keturunan atau ada faktor apa nih dok? Nah, biasanya sering terjadi ya di anak-anak. Jadi gigi pada anak-anak biasanya sudah rusak terlebih dahulu, karena sudah rusak, sudah sakit dan tidak bisa diselamatkan lagi, otomatis dilakukan pencabutan. Nah, pencabutan pada gigi yang belum pada saatnya, belum waktunya, itu menyebabkan gigi permanen tidak tumbuh sesuai dengan tempatnya, karena si gigi susu ini merupakan panduan untuk gigi permanen tumbuh. Jadi ketika si panduannya sudah hilang, dia kehilangan arah. Nah, si gigi permanen tadi sudah nggak ada arah lagi, mau tumbuh kemana nih, panduanku sudah hilang, seperti itu. Jadi melakukan perawatan pada gigi susu itu juga sangat penting agar gigi tumbuhnya juga pada posisi yang tepat, seperti itu.
agar posisi tepat itu berarti tunggu goyang dulu ya dok ya? Jangan Iya, dicabut-cabut sebaiknya aja ya? seperti itu, sebaiknya tunggu goyang dulu, jadi baru dicabut. Tapi apabila gigi permanennya sudah tumbuh di belakang gigi susut, yang belum goyang, tetap harus dicabut, karena kalau tidak dicabut juga nanti akan berantakan, seperti itu. Intinya kita harus menjaga kesehatan, gigi, baik gigi permanen ataupun gigi susu. Iya, gigi nggak apa-apa ya dok ya berantakan, jangan aja kehidupan yang berantakan. Iya, karena kalau udah kehidupan udah susah. Kalau gigi pakai behel Oh, gitu bisa, ya iya, dok, bisa. bisa. Nanti kita akan berbincang kembali dengan dokter gigi Dwita. Tadi kalau ngomongin soal behel, siapa nih yang pakai behel, ada nggak sih di sini? Nah, nanti kita akan ngobrolin ya dok ya. Sebenarnya kalau behel itu disikatnya sama nggak sih kayak sikat gigi biasa? Karena itu kan ada sesuatu di gigi kita untuk membenarkan posisi gigi. Kita akan berbincang secara langsung karena dokter nggak boleh kemana-mana di segmen keempat ini. Jangan kemana-mana, tetap di talk show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di talk show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Dok, kalau misalnya gigi yang nggak rata, pakai behel ya dok ya, pasti direkomendasiin ya dok. Nah itu kalau sikat giginya atau perawatan giginya seperti apa sih dok? Untuk behel itu khusus ya, karena ada alat yang melekat di gigi. Kalau kita menggunakan teknik saya jelaskan sebelumnya, teknik vertikal dengan kombinasi vertikal seperti ini, otomatis akan merusak perlekatan antara gigi dan juga alatnya. Jadi ada sikat gigi khusus yang sudah didesain untuk pengguna ortodontik, kemudian bisa dilakukan dengan horizontal dengan secara perlahan, seperti itu. Nah itu dia. Nah, tapi jangan lupa juga untuk pengguna ortodontik itu sangat penting digunakan interdental floss ataupun benang gigi ya, seperti itu. Itu sangat penting sekali ya penting dok sekali ya. untuk pengguna ortodontik ya. Biasanya kan kalau dari dokter gigi itu emang udah direkomendasiin ya dok ya. Makanya pasang behel di dokter gigi. Jangan di bukan dokter gigi ya dok. Iya. Dok ini juga ada nih dok, mitosnya dari masyarakat. Ini mitos atau fakta? Kalau misalnya kita pasang gigi, pasang apa namanya behel gitu ya dok ya. Pasang behel tapi bukan di dokter gigi. Karena itu kan ada besinya. Nah kalau misalnya besi itu bisa bertahun-tahun, katanya bisa ada kuman yang masuk ke jantung juga. Dan juga bisa adanya kerusakan jantung gitu dok. Itu benar atau enggak sih dok? Jadi untuk pemakaian behel itu sebaiknya memang harus ke dokter gigi, karena pemakaian behel itu bukan hanya untuk fashion aja, tapi membenarkan atau memposisikan gigi pada posisi yang tepat. Jadi ketika dia berantakan dilakukan reposisi kembali pada gigi itu. Jadi di alat tersebut ada tekanan dan gaya. Jadi kalau sembarangan kita bukan ke dokter gigi yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan gigi dan mulut itu sendiri, otomatis gaya ataupun tekanan yang digunakan kita tidak tahu seperti apa, tidak sesuai dengan indikasi medis. Nah, kalau sudah tekanannya sudah terlalu besar, itu akan merusak gusi, akan merusak akar gigi, posisi akar gigi yang seharusnya kita ideal malah jadi lebih berantakan lagi, seperti itu. Nah, untuk kuman sampai ke jantung, jadi dari gigi ke jantung itu erat hubungannya, bukan cuma karena pemakaian behel. Intinya kalau terjadi kerusakan pada gigi, terutama gigi berlubang, itu sangat erat hubungannya dengan jantung. Jadi pernah ditemukan bakteri gigi itu juga ada di jantung, seperti itu. Nah itu mungkin juga dibawa oleh pembuluh darah kali ya dok ya. Iya kumannya kan, karena itu kan sekali lagi bukan benda yang yang sehat gitu ya dok, yang harus memang dilihat terus oleh dokter perkembangannya. Dan harus kontrol rutin ya, dan juga alat-alat yang digunakan juga harus sesuai dengan indikasi medis. Kita nggak tahu kalau bukan dokter gigi yang memasang, kita nggak tahu alat itu apakah sesuai, kompatibel dalam rongga mulut atau hanya alat yang kita tidak tahu dari mana. Iya, sterilisasinya itu penting sekali sih, karena
mungkin Dok ya, masyarakat tuh bilang, aduh cuman gigi doang gitu kan. Gigi kan ya gigi di luar gitu. Padahal tuh masalah kesehatannya tuh luar biasa Iya, banget kalau kita betul. sembarangan ya Dok ya. Sama kayak pasang veneer di bukan dokter gigi. Betul. Itu juga bisa menimbulkan ya Dok ya masalah kesehatan. Iya, jadi untuk tindakan-tindakan gigi itu harus ada indikasi medisnya dan harus ada ilmu pengetahuannya, tidak sembarangan langsung dicaplok-caplok jadi veneer kayak gitu, nggak bisa. Iya, Dan pemasangan veneer juga kan harus sesuai dengan kasus. Jadi kalau gigi yang berlubang untuk menutupi gigi yang rusak, gigi yang berlubang, jadi langsung dilakukan veneer, dilakukan penutupan biar cantik, biar estetika oleh yang bukan dokter gigi. Padahal itu hanya menutupi kerusakan, bukan membetulkan kerusakan. Jadi sebaiknya ke dokter gigi nanti akan dilakukan tata laksana seperti perbaikan terlebih dahulu terhadap gigi yang rusak tadi, kemudian dilakukan veneer apabila sesuai dengan indikasi medisnya. Nah itu, terus juga banyak nih penasaran ya Dok ya Sobat Syifa. Kenapa sih Dok orang yang pasang behel ataupun orang yang pasang veneer di bukan dokter gigi itu nafasnya itu berbau seperti itu karena apa ya Dok? Nah, pemasangan veneer, pemasangan behel itu bukan hanya yang bukan di dokter gigi ya, bukan resikonya bukan hanya pada kerusakan giginya aja, jadi kerusakan pada gingiva atau kerusakan pada gusinya. Jadi gusinya juga ikut rusak, terjadi kematian jaringan di daerah situ, kemungkinan ada penumpukan plak atau penumpukan sisa-sisa makanan karena behel yang tidak sesuai tempatnya atau karena veneer yang tidak sesuai juga. Jadi ada bau mulut, terjadilah bau mulut karena ada karang gigi tadi, ada kerusakan gigi seperti itu. Karena kotoran yang menumpuk juga Kotoran ya yang Dok ya. menumpuk. Karena kan dia tertutup banget Dok kalau dilihat kan, kalau misalnya veneernya itu bukan dokter gigi yang pasang, jadi nggak bisa keluar gitu mungkin kan kotoran ataupun sisa-sisa makanan yang kita konsumsi. Iya, jadi memang harus ke dokter gigi. Nah, dokter, kalau misalnya kasus untuk gigi yang harus dioperasi, biasanya kasus apa aja sih Dok? Untuk operasi itu kebanyakan pasien pada gigi bungsu ya atau gigi geraham ketiga karena posisinya yang terakhir kali tumbuh jadi tidak mendapatkan posisi yang ruangan yang cukup, jadi tumbuhnya bisa jadi miring atau tumbuhnya bahkan tumbuh di dalam gusi atau bahkan di dalam tulang. Nah, apabila sudah terdapat keluhan dengan gigi itu sebaiknya dilakukan foto ronsen. Nah, nanti dinilai dengan dokter gigi tersebut, lalu dilakukan pengambilan gigi dengan yang disebut dengan odontektomi. Jadi odontektomi itu melakukan pengambilan gigi dengan cara pembedahan seperti itu. Tapi kalau gigi tersebut tidak ada keluhan ya tidak apa-apa sebenarnya ya, tidak perlu dilakukan pembedahan asalkan tetap dilakukan observasi atau pengawasan terhadap gigi bungsu yang tumbuh di dalam tadi. Kalau pembedahannya langsung dilakukan oleh dokter gigi atau ada dokter bedahnya juga nih Dok? Nah, untuk pembedahan itu kita memiliki dokter spesialis lagi, dokter gigi spesialis bedah mulut itu lebih kompeten di bidangnya seperti itu. Oh gitu ya Dok ya. Terus juga kalau misalnya kayak saluran akar tuh Dok, perawatan saluran akar itu untuk gigi kalian nih ya. Kalau misalnya giginya itu yang apa Dok ngomongnya agak hitam, ada kebiru-biruan gitu ya Dok ya. Pokoknya udah rusak gitu ya. Itu harus di perawatan saluran akar. Itu benar nggak sih Dok? Terus juga perawatan saluran akar itu seperti apa? Nah, jadi perawatan saluran akar itu dinilai bukan hanya dari klinisnya dia hitam atau kebiruan, tapi dinilai apakah gigi itu infeksinya sebatas mana. Jadi gigi yang berlubang, pada dasarnya gigi itu ada 3 lapisan, di mana lapisan pertama disebut email, lapisan kedua dentin, dan lapisan ketiga itu ruang pulpa atau isinya adalah saraf-saraf vital. Jadi ketika lubang dibiarkan terus menerus sudah masuk ke lapisan kedua, masuk ke lapisan ketiga, terkenalah bagian ruangan yang sangat vital itu, kemudian menginfeksi, bakteri tersebut menginfeksi ke bagian akar gigi, kemudian rusaklah jaringan di bawah akar gigi, gigi menjadi non vital ataupun mati, otomatis harus untuk mengembalikan fungsi gigi itu sendiri harus dilakukan perawatan saluran akar. Nggak bisa mentang-mentang hanya berlubang, lubangnya sudah besar langsung ditutup, nggak bisa. Jadi harus dilakukan pensterilan dulu, mensterilkan infeksi-infeksi tadi, disterilkan, kemudian yang itu tadi disebut dengan perawatan saluran akar itu. Nanti
setelah perawatan saluran akar selesai biasanya membutuhkan waktu yang agak lama, baru terakhir bisa ditutup seperti itu. Itu ya dok ya, terus juga katanya perawatan saluran akar itu tuh mahal. Betul, jadi kalau sudah ada lubang sedikit, kalau bisa Mahal. segeralah. Segeralah Iya, ya karena dok ya. tindakannya lebih kompleks lagi untuk perawatan Iya. saluran akar, otomatis biayanya juga akan lebih tinggi. Sebenarnya perawatannya murah, cuma pakai sikat gigi dan juga pasta gigi. Iya. Kalau udah rusak tuh hati-hati ya dok ya. Terus jangan sekali-sekali ya kalau misalnya sobat Siva itu kalau sakit gigi, pengen giginya bagus, datangnya bukan ke dokter gigi, malah itu mencari penyakit sendiri. Iya, malah mencari penyakit baru ya, yang awalnya biayanya hanya sekian jadinya berkali-kali lipat karena adanya penyakit-penyakit baru tadi. Makanya harus sesuai dengan indikasi medis. Nah itu. Nah sobat Siva juga ada yang tanya nih dok, kalau misalnya gigi sakit terus gitu ya dok ya, gigi tuh sakit terus gitu kan. Tapi diminumin obat, hilang. Terus sakit lagi. Apakah memang dok itu ada infeksi di dalam? Dan bagaimana dok cara untuk memastikannya? Apakah ada pemeriksaan khusus nantinya dari dokter gigi? Untuk sakit yang terus menerus ya, itu biasanya sudah mengenai lapisan ketiga tadi, sudah mengenai saraf-saraf yang vital. Jadi ketika saraf vital sudah terkena, otomatis sakitnya akan semalaman, dari malam sampai ke pagi, minum obat nanti seperti itu lagi. Obat itu hanya untuk meredakan sementara, jadi untuk menghilangkan semua kesakitan itu tadi dengan dilakukan tindakan oleh dokter gigi. Nanti dokter gigi yang menilai apakah ini sudah terkena bagian saraf dan lakukan perawatan saluran akar atau hanya kena lapisan kedua nih, karena di lapisan kedua itu memang sudah ada ujung-ujung saraf juga, memang sudah terasa nyeri seperti itu. Apabila belum terkena lapisan terdalam atau lapisan ketiga bisa langsung ditutup permanen. Nah itu ya dok ya. Nanti akan di ronsen ya dok kalau Iya, di kalau dokter untuk gigi perawatan. untuk mengetahui kenapa sih giginya balik mulu ya dok sakitnya padahal udah minum obat. Iya. Nah itu dia. Dokter ini yang terakhir ya. Tipsnya dok untuk sobat Siva yang ada di rumah dan juga yang hadir secara langsung. Bagaimana sih dok biar gigi kita itu sehat dan apalagi nih tips kesehatan dari dokter yang mau dokter sampaikan untuk sobat Siva. Nah, jadi untuk sobat Siva, jangan lupa lakukan pembersihan gigi dengan cara melakukan sikat gigi dengan cara yang benar dan juga frekuensi yang tepat, yaitu 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Jangan lupa juga untuk menyikat lidahnya dan juga dengan pemilihan sikat gigi yang ukurannya yang pas dengan rongga mulut kita, dengan bulu sikat yang halus, dan juga bisa dibantu dengan interdental floss ataupun benang gigi. Kemudian jika memang terasa sudah ada kerusakan, boleh langsung segera periksakan ke dokter gigi. Nah, untuk pemeriksaannya sebaiknya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah itu dia tips kesehatannya ya dok ya biar Iya. gigi kita sehat terus. Simple, jangan tuh ya nggak dilakuin karena memang kesehatan gigi itu penting juga. Betul. Silakan dok kita berdiri untuk mengucapkan terima kasih nih kepada Sobat Siva yang udah nonton dan juga Sobat Siva yang nonton secara langsung dari Akperkesdam dan juga dari UKMC. Tepuk tangannya dong untuk kita semua. Terima kasih ya sudah menonton, semoga dapat mengambil apa aja ya info kesehatannya tentang kesehatan gigi. Pokoknya kita harus sehat selalu. Terima kasih sekali lagi, saya Altiara Putri pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di talk show Sehati persembahan dari RSUD Siti Fatimah Azhara. We Protect! Aku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak bisa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya
yang